Baik, Assalamualaikum, selamat siang di podcast Fakultas Hukum Universitas Erlangga bersama dengan Pak Trisky. Jadi CICCP hari ini kita akan membahas mengenai pra-peradilan ya Pak Trisky ya? Iya, betul Pak. Jadi sebelumnya selamat datang Pak Trisky di podcast Fakultas Hukum. Ya, dan Pak Trisky ini jauh-jauh dari Madiun ya Pak Trisky ya? Betul, dari Madiun Pak. Pagi-pagi tadi datang, siang ini kita kemudian berdiskusi, berbincang masalah pra-peradilan ini. Iya. Ada yang menarik masalah pra-peradilan karena pra-peradilan itu sekarang lagi ngetren-ngetrennya Pak Trisky ya. Jadi artinya kemudian dinamika hukum yang ada di dalam pra-peradilan itu begitu kompleks ya sekarang ya. Dan bahkan kemudian kalau dulu tidak terlalu populer, kemudian sekarang menjadi primadona. Nah, hari ini teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita akan membahas dan menelisik lebih jauh mengenai apa itu pra-peradilan. Apakah ada perkembangan-perkembangan yang berarti dalam sistem hukum kita yang kemudian berkaitan dengan pra-peradilan? Ini akan semuanya akan dijawab oleh Pak Trisky hari ini. Baik, silakan Pak Trisky. Ya, terima kasih Pak Iqbal sebelumnya atas waktu yang diberikan ke saya. Kebetulan di diskusi hari ini saya memiliki penelitian di studi saya di Fakultas Hukum Universitas Erlangga. Studi saya mengenai eksistensi lembaga pra-peradilan dalam penegakan hukum pidana, Pak. Baik. Karena kenapa saya berbicara eksistensi, Pak? Karena banyak sekali fenomena yang ada di antara peraturan dengan pelaksanaan peraturan itu memang terdapat dinamika yang mungkin belum diatur di peraturan undang-undangan, Pak. Oh, banyak Pak ya? Ya, banyak Pak, betul. Karena mengapa seperti itu? Karena banyak putusan-putusan pengadilan yang tentunya belum diatur di peraturan undang-undangan yang tentunya ini akan menjadi sedikit pertanyaan. Sebenarnya pra-peradilan ini mau dibawa kemana itu loh Pak. Baik. Gitu Pak ya. Jangan sampai kemudian salah alamat Pak ya. Salah alamat Pak, bahaya tuh Pak. Baik. Oke, kita mulai dulu dengan pra-peradilan itu sendiri Pak Trisky ya. Jadi pra-peradilan itu sebenarnya makhluk apa sih kalau menurut Pak Trisky? Memang pra-peradilan secara simpelnya Pak ya adalah proses untuk melakukan istilahnya melihat atau mengawasi kinerja dari seorang aparat penegak hukum di tahap penyidikan dan di tahap penuntutan. Kenapa seperti itu? Karena mungkin di dalam tahap penegakan hukumnya tuh ada sedikit kesalahan atau mungkin dugaan kesalahan yang melanggar hak asasi manusia, Pak. Itulah pengawasan secara vertikal dan horizontal yang mungkin masyarakat selaku masyarakat pencari keadilan bisa mengawasi kinerja para penegak hukum, dan pra-peradilan itu hadir di situ untuk menyempurnakan proses penegakan hukum yang berkeadilan, Pak. Seperti itu intinya, Pak. Baik, kalau gitu kemudian kita mulai dari kuasinya nih, Pak. Iya, Pak. Jadi pra-peradilan itu masuk kuasi yang mana kalau menurut Pak Trisky? Iya, Pak. Berarti hemat saya pra-peradilan itu sebagaimana KUHAP dan putusan MK, pra-peradilan masuk ke dalam kuasi eksekutif. Sebagaimana pembagian trias politika, Pak. Tetapi di dalam pelaksanaan kewenangan di eksekutif, yaitu oleh kepolisian, baik oleh kejaksaan, Polri dan kejaksaan dan KPK dan penyidik PPNS yang lainnya, itu juga perlu diawasi, Pak. Ya, diawasi di mana? Di lembaga yudisial, di lembaga penegakan hukum, sehingga sebelum mengarah ke kepastian hukum di dalam perkara pokoknya perlu diuji dulu mengenai sah atau tidaknya seperti penangkapan, seperti penahanan, terus penetapan tersangka, Pak, penyitaan dan seperti ada juga adanya ganti rugi dan rehabilitasi terhadap putusan-putusan pra-peradilan yang mungkin dianggap istilahnya menerima permohonan dari pemohon, sehingga mungkin ada kerugian di situ dari para pihak, para pemohon, Pak, seperti itu, Pak. Baik, kalau kemudian Pak Trisky menyampaikan seperti tadi ya, bahwa kemudian lembaga pra-peradilan itu fungsinya untuk menguji apakah kemudian kewenangannya dilaksanakan sesuai undang-undang atau kemudian tidak sesuai dengan undang-undang. Lantas kemudian apa fungsinya? Apa kemudian manfaatnya bagi pihak-pihak yang memohon pra-peradilan tadi? Iya, Pak. Tentunya manfaatnya adalah yang pertama, banyak orang tuh curious, Pak. Curious itu apa? Penasaran. Kayaknya apakah seorang penyidik baik dari kejaksaan atau kepolisian atau penyidik dari Kementerian Keuangan, pajak itu
melakukan penahanan, penangkapan, penyitaan, penetapan tersangka itu sudah sesuai prosedur belum Pak gitu loh. Karena kadang-kadang ada beberapa tindakan-tindakan aparat penegak hukum tuh yang kiranya tidak bisa disampaikan secara umum. Maksudnya tidak bisa disampaikan secara umum seperti apa Pak? Contohnya Pak, kita ya. rapat untuk mengumpulkan alat bukti kan tidak mungkin Pak disampaikan woro-woro. Masyarakat izin saya rapat pengumpulan barang bukti kan tidak mungkin Pak. Full bucket nggak mungkin kemudian diworo-woro ya Pak ya? Mungkin Pak. Kan pasti ribut semua gitu. Jadi begini Pak Rizky, sebelum jauh kita sampai ke sana. Kemudian tadi kalau kurang lebihnya kalau berkaitan dengan full bucket itu kan kita berbicara mengenai proses pengumpulan alat bukti itu Pak ya, dalam proses penyidikan khususnya. Dalam prakteknya ini ya saya tanya ini, apakah sering terjadi masalah di sana? Ya, kalau masalah lebih ke arah isu aja Pak ya. Isu itu adalah hambatan tapi bukan sekedar hambatan, tapi mencari jawaban atas adanya dugaan dari laporan masyarakat. Nah, itu Pak. Berarti kalau kita bicara masalah, takutnya yang akan saya takutkan itu adalah mengarahkan ke adanya suatu dugaan perbuatan kesemenang-menangan Pak. Tapi kalau saya boleh menggunakan istilah isu, kenapa bilang isu? Karena dari laporan masyarakat yang diterima oleh penegak hukum tahap penyidik itu kan harus, kalau di kejaksaan itu, kalau di kepolisian mungkin berbeda Pak ya. Kalau di kejaksaan di tahap penyelidikan dulu Pak, diselidiki dulu apakah memang ini termasuk tindak pidana atau bukan gitu kan Pak, sehingga sudah ditemukan minimal 2, bukan alat bukti ya, di dalam penyelidikan tidak dikenal alat bukti, tetapi bukti keterangan Pak ya, bukti permulaan, keterangan dari person para yang diminta keterangan, terus mungkin surat-surat bisa dibawa, terus juga ahli untuk meyakinkan berarti memang ini merupakan tindak pidana Pak. Memang tidak begitu lama kalau penyelidikan ya, tinggal menentukan pidana atau tidak, karena dalam proses pemeriksaan akan kelihatan kalau contoh dugaan korupsi dalam pengadaan barang jasa, atau mungkin dugaan korupsi dalam yang namanya kontrak perjanjian. Nah, itu apakah masuk perjanjian murni atau ada pidananya Pak? Itu kan harus ditentukan dulu Pak. Seperti itu. Nah, kalau memang di situ ada kurang volume atau mungkin juga prosedurnya tidak dilaksanakan dengan alasan-alasan yang tidak berdasarkan hukum, sehingga patut diduga itu ada tindak pidana yang secara hati nurani dan secara pengumpulan keterangan itu akan harus ditentukan berarti ini ada pidana, kita baru melangkah ke pidana Pak, seperti itu, ada yang tindak pidana, sehingga di situ ditemukanlah suatu kehati-hatian Pak di dalam melaksanakan kegiatan itu Pak. Lantas fungsinya pra peradilan seperti apa? Iya Pak. Maksudnya manfaatnya bagi pemohon itu apa sih sebenarnya? Iya Pak. Pemohon pra peradilan itu fungsinya untuk pemohon tentunya menjamin rasa hak asasi manusia, rasa keadilan yang ada di dalam dirinya. Apabila contoh mungkin ada bendanya, ada barang miliknya yang disita Pak. Nah, disita sebuah mobil atau sebidang tanah. Ternyata mobil itu milik orang tuanya. Ini kan mohon maaf Pak, ini berbahaya. Karena kenapa? Karena tidak ada hubungan hukum di antara kejahatan dengan benda itu Pak. Ini kan perlu diluruskan di dalam pra peradilan. Jangan sampai nanti penyidik hanya mengambil saja, tidak bertanggungjawabkan Pak, gitu Pak. Jadi mainly kita berbicara mengenai bagaimana pengumpulan alat bukti itu dilaksanakan dengan baik oleh penegak hukum, sehingga kemudian tidak melanggar aturan hukum dan undang-undang, begitu ya Pak ya? Iya betul Pak. Oke, kalau begitu gini Pak Rizky, kita coba kemudian mengecek lagi siapa saja sih pemohon pra peradilan itu? Iya Pak. Siapa yang kemudian di antara banyak pihak yang kemudian bisa menjadi pemohon dalam pra peradilan, dan siapa juga termohonnya? Iya Pak. Tentunya pemohon itu juga kalau di tahap penyidikan itu bahkan bisa juga dari instansi yang
horizontal ya, seperti kepolisian melakukan penyidikan gitu ya. Nah, penyidikan dia punya kewenangan untuk menghentikan SP3 gitu Pak ya. Okay. Nah, itu dari penuntut umum bisa melakukan sebagai pemohon para peradilan apabila petunjuk yang diberikan oleh, kalau memang itu sudah tahap 1 ya, sudah penyerahan berkas perkara ke penuntut umum dan sudah terbit surat perintah meneliti berkas perkara dan petunjuk yang diberikan oleh penuntut umum tidak dilaksanakan oleh kepolisian dan atau penyidik, sehingga dengan ada perbedaan pendapat bisa Pak itu dari penuntut umum sebagai pemohon. Satu, kedua dari terperiksa yang tentunya kalau istilah di putusan MK nomor 21 katanya calon tersangka. Ya, gitu, betul sekali. Itu jadi polemik itu ya Pak ya. Itu, Pak. Karena KUHP tidak mengenal siapa itu calon tersangka Pak ya. Ada, Pak. Jangan sampai bikin panggilan nanti bukan saksi tapi calon tersangka. Mohon maaf, itu pasti sudah satu Pak, secara ilmu kriminologi atau antropologi mengenai pendekatan dari penanganan perkara itu dia pasti yang pertama ditakutkan lari Pak. Lari. Oh, karena dia sudah tahu dia calon tersangka ya Pak ya. Pasti akan lari Pak. Tapi pertanyaannya begini Pak. Iya, Pak. Pada saat kemudian putusan MK nomor 21 mensyaratkan bahwa seorang itu sebelum ditetapkan sebagai tersangka, dia harus dipanggil dulu sebelumnya sebagai calon tersangka. Dan yang kedua adalah kemudian ada bukti permulaan yang cukup yang kemudian merujuk pada pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kalau kemudian salah satu syaratnya tidak terpenuhi, apakah kemudian penetapan tersangkanya sah? Ya, tentunya kalau salah satu syarat tidak terpenuhi Pak ya, hemat saya ya itu tidak sah. Karena kenapa Pak? Karena tentunya kan minimal 2 alat bukti yang cukup, Pak. Itu kan minimal 2 alat bukti yang cukup, ya kan? Betul. Sebagai bukti permulaan kan, Pak? Iya, betul. Cuman pertanyaannya di sini salah satunya lagi adalah kemudian berkaitan dengan pemanggilan seorang sebagai calon tersangka. Oh iya, Pak. Bagaimana dengan itu? Iya. Jadi untuk pemanggilan calon tersangka, Pak, itu tetap di dalam pelaksanaan di KUHP atau enggak di law in action ya, kenyataannya ya, law in Pak action, ya. ya. Memang beda law in the book sama law in the action Pak ya. Memang law in the book memang mungkin putusan MK kan menganut asas erga omnes, semua harus melaksanakan Pak, tidak betul bisa sekali. dilaksanakan. Karena dia fungsinya juga pengganti undang-undang juga kan? Undang-undang Pak. Betul sekali. Betul Pak, itu Pak. Sehingga ini akan dilematis Pak apabila dalam surat itu akan disampaikan oleh penyidik memanggil calon tersangka. Padahal calon itu adalah terminologinya atau sudah pasti akan jadi. Pasti akan jadi, Pak. Ya kan? Ini kan istilahnya seuzon dulu, Pak. Ini kan jadi berbahaya. Sehingga biasanya penyidik itu akan melakukan pemeriksaan saksi dulu, Pak. Oke. Saksi tanpa harus memberitahu dia calon tersangka itu, Pak. Bukannya begini, Pak. Seingat saya kemudian dalam putusan MK nomor 21, kenapa kok kemudian harus dipanggil terlebih dahulu sebagai calon tersangka? Itu kan untuk juga menyiapkan si calon tersangka ini pada saat dia dipanggil, oh ya saya sudah tahu posisi saya sebagai calon tersangka. Sehingga dia bisa menyiapkan pembelaan-pembelaan yang dibutuhkan untuk dia sendiri. Gitu loh. Pada saat dia kemudian dipanggil hanya sebagai saksi, tentunya akan berbeda pada saat dia kemudian dipanggil sebagai calon tersangka. Lah, ini bagaimana Pak Rizky? Iya Pak. Ini menarik sekali ini berarti. Iya Pak. Jadi memang kembali ke ini Pak ya, di dalam hukum acara pidana memang hak-hak saksi itu kan memang tidak sebanyak hak-hak tersangka, terutama didampingi oleh penasihat hukum atau istilahnya pengacara atau enggak didampingi oleh mungkin tim ahlinya. Kita juga punya ahli, harus didatangkan ahlinya. Itu tentunya di dalam pelaksanaannya Pak, sebagai seorang penyidik seharusnya dalam memberikan pertanyaan terhadap calon tersangka nih tanda kutip Pak ya, atau saksi diberikanlah kesempatan untuk menjawab seluas-luasnya itu Pak. Katanya kita harus memformulasikan. Bukan, maksud saya begini Pak Rizky. Kemudian pada saat seorang dipanggil sebagai saksi contohnya, ya sudah saya cuma sebagai saksi gitu loh. Saya datang sendirian saja gitu loh. Pada saat kemudian dia datang, lah bisa saja kemudian jawaban dia kemudian melemahkan dirinya sendiri, ya kan? Karena dia berpikir sebagai seorang saksi, ya kan? Sementara putusan MK ngomong secara tegas menyebutkan dalam pertimbangannya dipanggil sebagai calon tersangka, ya kan?
pada saat kemudian seorang hanya dipanggil sebagai saksi, maka mungkin kalau pikiran saya kemudian dia akan menjawab apa adanya semuanya tanpa kemudian memperhitungkan apakah pernyataan ini bisa menyerang saya secara pribadi. Ya kan, weight-nya kan di situ Pak Desi, pada saat seorang dipanggil sebagai saksi dan seorang sebagai tersangka, calon tersangka, ya kan. Pada saat dia kemudian dipanggil sebagai calon tersangka, dia pasti menyiapkan entah itu dia panggil kuasa hukum untuk mendampingi dia. Kalau saksi ya free saja, saya mau datang, saya nggak mau datang, cuma saksi gitu loh, nggak usah penasihat hukum, nggak apa-apa, saya cuma sebagai saksi. Nah ini pikiran masyarakat awam kan seperti itu. Kalau kita orang hukum ya dipanggil di kepolisian, apalagi sebagai terlapor ya kan, pasti sudah siap-siap itu kan. Ada kuasa hukum yang datang sama kita dan sebagainya. Apa yang kemudian kita sampaikan juga jangan sampai itu melemahkan kita dalam posisi kita dalam kedudukan di depan hukum dan sebagainya kan. Nah ini way-nya kan berbeda. Pada saat seorang dipanggil sebagai saksi saja dan seorang sebagai calon tersangka. Itulah kemudian saya berpikir kenapa kok MK dalam pertimbangan putusan MK nomor 21 tidak kemudian menyampaikan frasa dipanggil sebelumnya sebagai seorang saksi tapi sebagai calon tersangka gitu loh. Nah, bagaimana kalau kemudian seorang itu sampai ditetapkan sebagai tersangka, memang dia ada 2 bukti permulaan yang cukup. Ya kan? Berdasarkan 184 katakanlah. Terus kemudian dia hanya dipanggil sebagai saksi 1 kali, kemudian langsung ditetapkan sebagai tersangka. Apakah kemudian menurut Pak Rizky itu bisa menjadi objek pra peradilan? Tentunya yang pertama bisa jadi objek pra peradilan Pak, karena objek pra peradilan hanya sebatas penetapan tersangka Pak. Berarti semua apapun itu di dunia penetapan tersangka, nah itu akan diuji di dalam persidangan tuh bagaimana seorang penyidik mempersiapkan alat buktinya Pak. Ditunjukkan nanti alat bukti T1, T2, T3 itu dari BAP, terus dari keterangan mungkin kalau ada ahli, terus dari surat, terus kalau ada yang disita, apa yang disita, terus ditunjukkan di depan persidangan, ditunjukkan juga di depan pemohon, dan sedikit juga diulas di situ oleh ahli Pak. Baik. Ahli. Dan yang kedua Pak, yang tadi Pak Iqbal sampaikan, bagaimana kedudukan atau pelindungan terhadap saksi yang seharusnya diberi judul lah calon tersangka Pak. Minimal kan begitu Pak, ya. Dia siap-siap kan dari situ kan. Itu Pak. Jadi gini Pak, tentunya ini kembali lagi Pak, yang pertama ke hati nurani kita. Kalau memang seperti itu, kita untuk meminimalisir hal-hal tersebut Pak, seorang saksi itu sepengalaman saya Pak ya sebagai penyidik itu dia akan berkelit juga apabila pertanyaan seorang penyidik itu menyudutkan dia sebagai orang yang bertanggung jawab atas suatu peristiwa pidana. Pasti Pak. Pasti, karena itu naluri manusia. Naluri manusia itu adalah. Tapi kan kita tidak bisa membenarkan hanya sebatas naluri, dan pembuktiannya juga nggak bisa dalam proses hukum kita ngomong naluri, insting dan sebagainya kan Pak. Iya. Terus bagaimana itu Pak? Iya. Berarti kalau hemat saya Pak, tetap saya pertama ya kita melalui pra peradilan silakan dari pemohon apabila mungkin di dalam pemeriksaan mungkin kurang begitu berkeadilan, terus ada intimidasi, terus ada juga pemaksaan. Mohon maaf ya, kadang-kadang perkara-perkara non korupsi itu lebih ke arah kejahatan jalanan gitu Pak ya. Sehingga proses penanganannya pun mungkin lebih tidak berkerah, tidak white collar crime, jadi blue collar crime nggak white collar crime ya Pak ya. Itu sehingga beda Pak, saksi itu tentunya perlakuan berbeda. Sehingga kalau kejahatan biasa di luar korupsi itu pembuktiannya memang mereka, contoh mungkin pencurian atau pembunuhan atau mungkin penadahan, cara melakukan penyidikannya itu lebih ada sedikit modifikasi dalam pemeriksaannya. Kenapa begitu Pak? Karena dia sudah terbiasa untuk berbuat kekerasan di dalam kegiatan kejahatannya, sehingga pertanyaan-pertanyaan itu perlu diulang dan perlu ada memberikan alat bukti, keterangan surat atau mungkin video-video yang menunjukkan dia melakukan kejahatan. Tapi kalau di dalam kejahatan yang bersifat korupsi atau mungkin pencucian uang, Pak, itu cukup kita bertanya santun, bagaimana Pak, begini pertanyaan seperti ini, ada bukti seperti ini, dari keterangan saksi seperti ini, ada dari surat seperti ini, Bapak menjelaskan seperti apa. Sudah Pak, sudah terkunci. Dia tidak akan
lari kemana? Karena udah kita kunci di dalam keterangan BAP saksi yang di sini untuk tanda kutip kita konfrontir tanda kutip dari keterangan BAP ini dan keterangan surat ini. Surat itu tidak akan berbohong karena itu adalah bukti yang sah secara hukum dia diterbitkan oleh lembaga yang berwenang, Pak. Bukan berarti cuma tulisan tangan atau apa itu. Mungkin tulisan tangan juga bisa ya. Iya. Karena surat kan bentuk surat kan banyak dalam KUHP kan ya kan. Mungkin catatan, saya terima uang gratifikasi dari A. Kan tidak mungkin juga gratifikasi ditulis saya menerima suap hari ini oleh itu. Kan tidak mungkin juga Pak itu. Ya kan. Terus bagaimana Pak itu buktinya? Saya ini menarik sekali kemudian bahwa kemudian setahu saya ada beberapa juga permohonan peradilan dengan dasar penetapan tersangka. Iya, Pak. Bahwa kemudian dalam proses penyidikan sebelum ditetapkan dia sebagai tersangka, dia tidak pernah dipanggil sebagai calon tersangka sebagaimana bunyi dalam putusan MK nomor 21. Dan sebagian ditolak, sebagian besar bahkan ditolak, tapi ya sebagian kecil diterima dengan beberapa pertimbangan. Bahwa kemudian tapi setahu saya selama ini tidak ada yang secara jelas dan tegas menyampaikan ini berkaitan dengan hanya berkaitan dengan tidak pernah dipanggil sebagai calon tersangka. Tapi itu pasti kemudian ada kaitannya dengan proses pengumpulan alat buktinya nih Pak. Iya betul. Itu bagaimana itu Pak? Berarti artinya kemudian selama ini pemanggilan sebagai tersangka sebagai syarat sah dalam putusan MK nomor 21 tidak dijalankan dong. Iya Pak. Jadi memang pelaksanaan putusan MK ini kan sampai sekarang itulah norma kewenangan ya bagi saya. Iya betul. Ya, sehingga norma kewenangan itu tidak mengatur norma larangan atau norma yang berakibat terhadap pemidanaan. Karena berkaitan dengan kewenangan. Iya, kewenangan. Ya. Sehingga apabila memang tidak dilaksanakan, berarti ya bagi hemat saya Pak, pintunya atau exit point-nya ada di pra peradilan. Silakan istilahnya dilakukan pra peradilan apabila mungkin dari penyidik tidak melaksanakan apa yang menjadi putusan MK. Karena hemat saya putusan MK nomor 21 tahun 2014 itu dalam lingkup pemeriksaan. Ya. Dalam artian pemohon termohon Pak. Sehingga tetap ya kita hormati. Tapi di dalam pelaksanaannya ada isu-isu hukum yang akan terjadi setelah itu. Dan itu mengakibatkan adanya perlu penafsiran di dalam pemeriksaan Pak, pemeriksaan. Tapi hemat saya sepanjang memang proses penetapan tersangka itu bisa kita buktikan dari mulai tahap pemeriksaan saksi, ahli, terus mungkin kalau juga ada surat, terus juga mengkonfrontir sehingga ditemukan persamaan pembuktian sehingga mungkin bisa menjawab rasa keraguan ke masyarakat mengapa penyidik tidak melakukan pemeriksaan dengan pemanggilan calon tersangka tadi. Dan BAP calon tersangka pun sampai saat ini belum pernah diterbitkan oleh lembaga penegak hukum di dalam peraturan internal lembaga penegak hukum tersebut, Pak. Oh, begitu. Jadi begini Pak Tris, ini sangat-sangat menarik gitu loh. Masalah pra peradilan, penetapan calon tersangka. Bukan penetapan tersangka yang sebelumnya harus ada pemanggilan sebagai calon tersangka dan sebagainya itu sangat menarik di dunia hukum formil ya. Pidana formil khususnya kemudian. Tapi kalau tadi Pak Triski menyampaikan normanya ini adalah norma kewenangan, setahu saya kemudian kalau ini berbeda dengan hukum pidana material ya. Karena hukum pidana formil itu kan masalah kewenangan, artinya kalau tidak diatur tidak berwenang. Betul. Nah pertanyaan saya nih, ini menarik nih sekali. Kalau kemudian secara jelas hukumnya mewajibkan adanya pemanggilan sebagai calon tersangka, ya kan, terlebih dahulu sebelum penetapan sebagai calon tersangka. Nah, penetapan calon tersangka ini kan bentuk kewenangan oleh penegak hukum. Jadi kalau belum ada pemanggilan calon tersangka, apakah dia berwenang dalam menetapkan dia sebagai tersangka? Karena kita ngomong masalah norma formil nih, ya kan? Kalau tidak diatur maka tidak berwenang. Pertanyaannya apakah pada saat dia tidak pernah dipanggil sebagai calon tersangka, dia mempunyai kewenangan dalam menetapkan seorang sebagai tersangka? Iya, Pak. Ya, kalau kita kembali ke dalam pendekatan secara hakikat terhadap pelaksanaan kewenangan itu memang secara hakikatnya itu harus kita akui itu tidak berwenang jadinya Pak ya. Akhirnya kemudian arah ke sana. Betul Pak. Meskipun ada dua alat bukti yang sah. Iya, betul Pak. Sehingga memang perlu exit point-nya bagi hemat saya ya itu tadi kembali lagi Pak.
penegakan hukum, mengapa kok tidak ada pemanggilan calon tersangka? Ya. Itu akan mengakibatkan mungkin pertama akan jadi kegaduhan di antara itu di antara para saksi, sehingga kegaduhan itu menciptakan yang namanya ketidakkondusifan di dalam penegakan hukum. Sehingga itu Pak, sehingga kalau tidak kondusif berarti itu mengganggu jalannya kehidupan person yang ada di negara ini, Pak. Itu. Bagaimana kalau kemudian menggunakan terminologi yang lain yang mungkin equal, Pak? Pak Trisi. Contohnya begini, seorang yang diadukan menjadi teradu, seorang yang dilaporkan menjadi terlapor gitu loh. Iya, Pak. Kalau kemudian memang ada maksud yang kemudian dihindari untuk menggunakan terminologi calon tersangka, kenapa kok tidak dipanggil sebagai seorang terlapor atau teradu, bukan sebagai saksi? Pertanyaan saya begitu. Itu, Pak, kenapa nggak menggunakan model yang seperti itu, sehingga kemudian seorang juga punya kondisi yang sama. Oh, saya sebagai teradu nih. Oh, saya sebagai terlapor nih, saya harus siap-siap semuanya. Jadi kalau kemudian kenapa kok saya sampaikan seperti itu, Pak? Contohnya begini, di negara common law system itu kan kita kenal ada Miranda Law, ya kan? Miranda Law itu kan kemudian seorang yang menangkap seorang terduga pelaku tindak pidana, dia wajib menyampaikan semua hak-hak dia. Dia boleh kemudian diam, dia boleh kemudian mendapatkan hak untuk mendapatkan pendampingan oleh penasihat hukum, bahkan kemudian dia berhak untuk mungkin kalau yang kita sampaikan di dalam terminologi hukum pidana, hukum acara pidana khususnya hak ingkar ya kan, hak ingkar itu, dan menghindari pernyataan-pernyataan dia yang nantinya dapat digunakan untuk melemahkan dia, ada. Itu wajib disampaikan. Kalau tidak disampaikan, maka kemudian proses perolehan alat bukti itu dari keterangan dia dapat dibatalkan semuanya, Pak. Nah, dalam konteks hukum acara pidana, dalam pasca putusan MK nomor 21, kan ada terminologi dipanggil sebelumnya sebagai calon tersangka. Pada saat dia tidak pernah dipanggil sebelumnya sebagai calon tersangka, tapi hanya sebatas saksi, ini kan ada hak terlapor atau teradu yang kemudian, loh, saya kan hanya sebagai saksi, saya sampaikan apa adanya atau kemudian apa yang saya ketahui tanpa ada dampingan atau kemudian tanpa ada pendampingan kuasa hukum yang bisa memberikan saya pengertian. Pertanyaannya, penyidik ini apa sih maksudnya gitu. Kan seringkali kemudian masyarakat awam ditanya seperti ini, jawabnya mohon maaf tidak sesuai dengan apa yang dimaksud, atau bahkan kemudian pertanyaannya dalam tanda kutip nih, Pak, menjebak si orang yang sedang diperiksa, ya kan? Jadi kalau kedudukannya sebagai saksi itu kan enak dia ngomong A, B, C, D, E, F, G ya kan? Tapi kalau dia kemudian ada dipanggil sebelumnya sebagai calon tersangka, ada penasihat hukumnya di sebelahnya itu, ya kan? Sebagai pendamping hukum, minimal nih, dia diberikan pengertian apa maksud dari pertanyaan penyidik. Beda kan kalau sebagai saksi. Nah, makanya kemudian pertanyaan saya kan begini, pada saat kita merujuk pada Miranda Law yang tadi saya sampaikan, ada hak-hak seorang terlapor dan sebagainya yang kemudian harus dilindungi dan sebagainya. Dia tidak dipanggil sebagai calon tersangka karena memang KUHP kita harus kita akui tidak pernah mengakui terminologi calon tersangka itu apa. Hanya dalam putusan MK itu kemudian disebutkan calon tersangka. Betul. Tanpa diberikan penjelasan kapan calon tersangka itu ada, apakah dalam proses penyelidikan, apakah dalam proses penyidikan, ya kan? Itu kan nggak ada kan? Nah, itu kemudian dia dipanggil sebagai saksi saja katakanlah, hanya untuk menggugurkan kewajiban pemanggilan. Baru setelah itu kemudian ada dua alat bukti yang sah ditetapkan sebagai tersangka. Tadi kita berbicara mengenai asas kewenangan nih, Pak Trisi. Ya kan? Pada saat seorang kemudian tidak diatur kewenangannya dalam hukum acara, dalam KUHP atau undang-undang khusus di luar KUHP yang kemudian mengatur formulnya juga, boleh boleh penegak hukum memanggil seorang tanpa perlu dipanggil sebagai seorang tersangka tapi cukup sebagai saksi. Artinya kan ada satu hal yang dilewati stepnya, pemanggilan sebagai calon tersangka. Jadi Pak Trisi tadi sampaikan, ya secara otomatis kalau dia tidak diberikan kewenangan untuk melewati satu tingkatan ini, dia juga nggak berwenang untuk menetapkan seorang sebagai tersangka dong. Karena penetapan sebagai tersangka dan juga perolehan alat buktinya akhirnya tidak sah. Apakah seperti itu, Pak?
Tolong dijelaskan Pak. Iya Pak. Ini menarik sekali. Iya, Pak. Karena kita berbicara pra peradilan. Iya, Ini Pak, masalah hak-hak Benar, masyarakat benar, dan lain benar, sebagainya. benar, Bagaimana menurut Pak Lutfi? Iya Pak. Jadi memang yang Pak Iqbal sampaikan tadi, ya saya sependapat dengan yang Pak Iqbal sampaikan. Tentunya di dalam arti kita untuk menjaga kemurnian apa yang diperintahkan oleh putusan MK Pak. Ya. Pasti saya akan sependapat Pak. Tapi izinkan saya juga di dalam pelaksanaan putusan MK itu juga kiranya kita masih menjaga yang namanya rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan di dalam tujuan hukum itu juga Pak. Sehingga kenapa sampai saat ini penegak hukum atau tahap penyidikan masih belum bisa melakukan hal-hal seperti tersebut Pak. Karena kenapa Pak? Tadi yang saya sampaikan perlu juga diatur peraturan untuk kedepannya bagaimana penetapan tersangka itu harus melewati calon tersangka yang hemat saya sampai saat ini itu masih akan menjadi perdebatan di antara kita semua Pak. Kenapa? Karena pada saat sebenarnya esensi di dalam permohonan pengujian undang-undang hak konstitusional putusan nomor 21 Pak ya. Itu kan intinya seseorang tidak menerima apa yang disampaikan oleh penetapan tersangka itu kan seperti itu aja kan Pak intinya kan. Iya betul, itu kan. Betul sekali Pak ya intinya. Sehingga tapi di dalam pelaksanaannya kan kadang-kadang seseorang itu kan merasa tidak legowo Pak. Kadang-kadang seseorang itu akan berpikiran kok cuma saya aja jadi tersangka. Betul. Kok enggak itu, kok enggak ini. Loh, bukan cuma saya loh ya kan. Jangan-jangan saya dikorbankan kan begitu tuh Pak. Gitu, Pak ya. Memang kami korban. Memang mau dulu adhal Pak ya. Bagaimana? Iya Pak, sehingga intinya kan cuma di situ aja. Bagaimana kita seharusnya dari undang-undang KUHP sudah terbit sudah dinyatakan berlaku tahun 82 itu sudah jelas di mana setelah saksi akan ada penetapan tersangka karena penyidikan adalah proses mengumpulkan alat bukti untuk guna menemukan tersangkanya. Ini kan sudah jelas Pak. Berarti seseorang yang sebagai saksi dia harus sudah waspada. Harus sudah waspada dia bisa menjadi seorang tersangka ke depannya. Apabila di dalam rentetan peristiwa pidananya itu patut diduga dia bertanggung jawab secara pidana. Jadi contohnya begini Pak, simpelnya gitu loh. Saksinya ada 10 nih Pak. Iya Pak. Mungkin enggak kemudian di antara 10 tadi yang dipanggil sebagai saksi semuanya ya Pak ya. Iya, Pak. 8 di antaranya memberikan keterangan yang menyudutkan 2 orang saksi yang lainnya. Ya kan? Akhirnya kan penetapan tersangkanya kalau kemudian dia hanya sebagai saksi ya Pak. Iya. Lebih ke arah ya sudah 2 orang ini dong. Ya. Apalagi buktinya kemudian ada bahwa uang katalah penggelapan atau penipuan katalah ya mereka juga menerima hasilnya. Ya. Tapi 8 orang ini juga menerima hasilnya tapi mereka menyebutkan hanya 2 orang ini. Kalau hanya dari situ apakah berkeadilan Pak? Iya Pak. Tentunya kalau yang Pak Iqbal sampaikan ya tidak berkeadilan Pak ya, apabila mungkin faktanya seperti itu. Makanya kan dia nyanyi kan? Nyanyi tuh Pak. Istilah hukumnya nyanyi ya, nggak cuma burung yang nyanyi kan? Ya kan? Iya, kan Pak, begitu. Lah kalau kemudian 2 orang hanya sebagai saksi. Bener. Nyanyi juga dia. Pasti nyanyi. Ya kan? Pasti. Kasihan juga Kasihan Pak. Tentunya itu Pak, teknik-teknik di dalam penyidikan itu juga memang tidak ada secara akademis Pak ya maupun pelatihan bagaimana teknik itu akan disampaikan. Tetapi bagi saya Pak perlu juga diatur. Teknik pemeriksaan secara detail tidak ada detail. Ada Pak. Ada Pak ya. Ada ya. Tapi ada beberapa kalau saya dalam menyidik seseorang teknik saya itu ada yang pertama satu Pak menanamkan asas praduga tidak bersalah. Oke, praduga tidak bersalah. Pasti itu Pak wajib. Kita mendengar seseorang ini ngomong dia yang salah, kita harus membantah, jadi dia nggak salah. Gitu. Wajib Pak. Kenapa? Karena kita harus hati-hati Pak. Ini nasibnya orang Pak. Tapi saya pernah loh Pak. Pernah Pak? Mendampingi seorang tersangka. Waktu kemudian tersangka itu 60 tahun lebih, ya kan?
pada saat dia ngomong ada seorang oknum tuh Pak, langsung angkat printer. Kalau kamu nggak cerita yang sebenarnya nggak ngaku, tak lempar printer ini di samping saya Pak. Ini pra peradilan nih Pak. Ini contohnya. Ini Ya pra kan? peradilan Loh, nih Pak. bisa nggak kemudian saksi, seorang tersangka yang mendapatkan treatment yang seperti itu mengajukan permohonan pra peradilan, dan apa objeknya? Iya, itu pada saat itu sudah jadi tersangka atau masih saksi Pak? Tersangka. Tersangka Pak. Iya. Ya tentunya di dalam penelitian saya itu juga mungkin di KUHAP, mungkin nyambung juga ke RKUHAP Pak ya, yang terbaru, yang terakhir timnya. Kalau existing Pak? Existing Pak ya. 881 gimana? 881 bisa nggak dia mengajukan sebagai permohonan pra peradilan dalam kondisi seperti itu? Iya Pak, berarti di Undang-Undang 8 atau 81 dengan putusan MK nomor 21 dan perubahan-perubahan lainnya banyak tuh Pak. Itu kan banyak kan, ada 8 atau berapa itu ya? Ada Pak, bikin SPDP belum dikirim. Itu Pak. Terus apa namanya, penggeledahan. SPDP ini juga menarik loh Pak ya kan. Selain penetapan calon tersangka, SPDP ini menarik sekali iya, ya. itu juga itu sangat-sangat mengganggu hak asasi manusia Pak, SPDP itu. Dan itu saya rasakan sekali, saya sebagai penegak hukum pun tidak ingin berlakukan seperti itu. Sama, saya selalu ingin mengedukasi apapun yang diperintahkan undang-undang, laksanakan dengan apa adanya. Karena kenapa Pak? Kembali lagi ke moral Pak. Kan seperti Prof. Peter sampaikan, hukum ada pancaran moral Pak. Iya betul sekali. Gimana kita menegakkan hukum tapi moralnya kok kurang gitu loh Pak. Betul sekali. Pertanggungjawabannya kan tidak bisa membersihkan lantai yang kotor Pak dengan sapu yang kotor kan Pak? Bisa Pak. Apalagi ada Pak Iqbal sebagai akademisi. Itu seneng saya karena kita diawasi gitu loh Pak. Sebagaimana hukum diawasi itu harus terima kasih. Kenapa? Kita kan bekerja itu kan ada tanggung jawab ke masyarakat, sama ke negara, sama ke keluarga. Gimana kita mau bertanggung jawab pekerjaan kita Pak? Itu oke Pak. Kalau semua penegak hukum kayak Pak Trisy, wah luar biasa ini. Itu selalu saya tanamkan Pak. Iya, karena betul saya sekali. sejak tahun 2010. Karena ada yang disampaikan, ada yang kemudian menyampaikan. Ya kalau kemudian penegak hukum itu ya melaksanakan pemeriksaan bukan dengan praduga tidak bersalah. Praduga tidak bersalah itu di pengadilan. Ya. Kalau penegak hukum dalam penyidikan, dalam penuntutan ya harus praduga bersalah. Iya. Ya kan? Iya Pak. Wah, gimana gitu? Jadi seharusnya itu praduga bersalah itu dengan semangat apa Pak? Dengan semangat kita mencari alat bukti, gitu loh Pak. Berarti kita men-challenge diri kita. Kita jangan nafsu untuk membuat orang ini salah. Ya. Salah Pak. Itu kan berarti bekerja berdasarkan feeling. Itu jadi nggak boleh pertanyaan yang menjebak. Nggak boleh Pak. Pertanyaan itu harus disampaikan dengan alat bukti. Contoh, mungkin kita mendengarkan keterangan saksi A, kita tanyakan, Pak, ada jawaban dan pertanyaan seperti ini dari saksi ini Pak. Bapak jawabannya seperti apa? Ya, kalau dengan ancaman kekerasan seperti yang saya alami, sampaikan itu ya? Bukan saya sebagai tersangkanya Pak, Iya, saya Pak. mendampingi saja. Iya. Saya kaget. Oh, itu kalau mungkin yang beliau dengar paling mungkin ketawa-tawa. Akhirnya kita tunjuk-tunjukan, siapa kamu? Iya. Itu di luar di ruang pemeriksaan saya ceritakan Pak gitu. Iya Pak, paham Pak. Itu gimana itu? Bisa nggak jadi Pak. jadi objek untuk pra peradilan? Peradilan ya. Memang objeknya kan pada saat proses penetapan, bukan pada saat setelah memperoleh penetapan itu Pak. Memang kalau dari segi objek itu memang hemat saya belum bisa jadi. Belum bisa. Ya Pak, tetapi di dalam penelitian saya Pak, itu saya akan memasukkan yang namanya harus memenuhi syarat-syarat perlindungan hak asasi manusia meskipun dia sebagai tersangka Pak. Oke, karena dia masih sebagai tersangka, bukan belum tentu salah bukan Pak. narapidana kan? Belum tentu dipidana, kan? belum tentu salah Pak. Sebetulnya bebas. Iya. Kita tidak tahu Pak. Siapa tahu, mohon maaf, sengkon karta Pak. Oke. Ternyata keterangannya tuh karena mungkin paksaan, karena iya, apa? Karta kan nggak boleh berobat karena dia TBC itu kan. Iya, kalau dia nggak mengaku kan. Nggak mengaku. Oh, itu kejam sekali itu ya kan. Sekali, belum lagi yang siapa itu Kemat CS itu yang di Jombang itu. Iya betul. Ya kan? Iya. Diinjak sama kakinya kursi, kakinya meja, disundut rokok, dipukuli ya kan. Iya Pak. Lah, menurut Pak Trisky dalam proses penegakan hukum, khususnya dalam konteks penyidikan ya Pak ya. Iya Pak. Itu kan kemudian digali itu informasinya. Entah dia sebagai saksi atau kemudian kalau saya sih lebih cocok ya kalau memang nggak ada pemanggilan sebagai calon tersangka, minimal dia dipanggil sebagai terlapor atau teradu. Ya kan? Itu kan jelas.
Iya, Pak. Bahwa kemudian dia datang dalam kondisi dia sebagai terlapor teradu gitu. Iya. Waspada dia kan. Iya. Lah kalau kasusnya kayak Kemat, diinterogasi kemudian dipukuli, disiksa kayak gitu, Sengkon dan Karta yang dipukuli, Karta malah nggak boleh berobat pada saat dia membutuhkan pengobatan TBC, akhirnya dia meninggal kan pasca itu kan, ya kan? Iya, Pak. Itu bagaimana ini, Pak? Iya. Jadi tidak bisa menjadi objek pra peradilan kalau menurut Pak Trisky dalam konteks perluasan ya kita. Perluasan objek pra peradilan kan kita lihat hanya pasal 77 tanpa putusan MK nomor 21. Iya, betul, ya kan? Betul. Bisa nggak orang yang kemudian dalam proses penyidikan dipaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, bahwa kemudian mereka merasa haknya tidak dilaksanakan dengan baik oleh penegak hukum, dia mengajukan pra peradilan. Iya, Pak. Bisa enggak kira-kira Pak Trisky? Tentunya kalau dalam pengertian perluasan, saya sangat setuju sekali, Pak. Kalau dalam arti perluasan, Pak, ya. Kita kembalikan ke istilahnya, kita melakukan penelitian, terus kita melakukan masukan terhadap perkembangan hukum acara pidana. Saya sangat setuju sekali, dan itu wajib hukumnya, Pak. Kenapa? Kita tidak perlu, Pak, yang namanya memaksakan suatu penanganan perkara. Karena kenapa, Pak? Nggak perlu untuk memaksakan adanya sebuah pengakuan. Nggak perlu. Ya kan? Kan KUHP kita tidak seperti HIR kan, Pak? Iya. HIR masih ada pengakuan tuh. Iya kan? Kalau KUHP kita nggak ada tuh. Iya, Pak. Kan itu inquisitor. Iya. Menjadikan objek. Tapi apakah akuisitor kita? Mudah-mudahan akuisitor. Kalau saya belum lihat itu sebagai akuisitor, Pak. Begitu, Pak. Mungkin prakteknya, Pak. Iya. Sehingga butuh kayak Bapak ini sebagai akademisi, terus masyarakat speak up lebih luas, dan era keterbukaan ITE sekarang tuh orang bisa istilahnya, mohon maaf, fenomena-fenomena yang ada di masyarakat divideokan terus dikritisi, akhirnya terjadi suatu proses-proses. Ya, masalahnya orang yang ditahan aja nggak bisa videokan. Kan nggak mungkin, Pak. Diperiksa kemudian dia bawa handphone. Kan Bapak tahu sendiri kan. Orang pemeriksaan aja handphone sudah taruh luar. Iya, betul. Bukan begitu kan? Iya, Pak. Ya, makanya mungkin kalau dari hal-hal keterbatasan segitu memang, Pak, agak susah, Pak, ya. Terus bagaimana memviralkannya, Pak? Jadi masalah itu, Pak. Iya, Pak. Mungkin itu tadi, Pak. Mungkin salah satunya dengan program-program apa, Pak, ya? Ya kalau kejaksaan juga sering turun ke lapangan untuk, kalau di Kejaksaan Madiun ada namanya jaksa pendekar, Pak. Oh, apa itu? Jaksa pendekar adalah jaksa yang hadir di depan masyarakat di kelurahan-kelurahan untuk menanyakan mengenai problematika hukum yang dihadapi oleh masyarakat dan dijawab di saat on itu the spot. On the spot, Pak. Oh, menarik sekali itu, Pak. Iya, Pak Trisky. Ini tentunya program dari Pak Kajari Kota Madiun, Pak Dede Sutisna bersama tim intelijen, dan termasuk saya juga, semuanya dilibatkan, semua yang judulnya jaksa, tidak hanya di Intel, Pitsus, semua, Pak, semua yang namanya jaksa harus hadir di situ, datang ke masyarakat, menampung, dan ada Instagramnya live, dan di Instagram? Iya, live, dan di YouTube juga live aja juga, Pak. Oh. Gitu, Pak. Sehingga jadwal, seingat saya tiap seminggu sekali, 2 minggu sekali, tiap bulan itu ada, Pak, seperti itu. Sehingga kita terbuka untuk dikritik. Jadi semacam kayak sentra pengaduan gitu, Pak? Iya, betul, Pak. Oh, menarik sekali itu, Pak. Program yang memang harus dilaksanakan tidak hanya jaksa harusnya. Ya. Semuanya, Pak, ya kan? Betul. Itu menarik sekali. Betul, Pak. Sebenarnya ini program ini ya, se-Indonesia sebenarnya memang. Oh, sudah. Bukan rumah RJ kan? Bukan rumah RJ, beda lagi. Tapi lebih daripada itu, on the spot. On the spot, kita hadir di depan masyarakat sebagai penerangan hukum dan terbuka untuk masyarakat mengkritisi apa yang ada di dalam kejaksaan. Bahkan lembaga-lembaga yang menjadi stakeholder bersama kejaksaan, silakan dikritisi. Menarik sekali itu, Pak. Iya. Menarik sekali itu, Pak Trisky. Serius, itu menurut saya bagaimana ya? Mengurangi gap antara masyarakat dengan juga penegak hukum. Betul, di satu sisi itu bisa mengarah ke akuisitor, Pak. Nah, itu. Jadi terlapor, tersangka dan sebagainya tidak hanya sebagai objek. Betul. Tapi kemudian bisa satu tingkatan atau satu level dengan penegak hukum. Kita satu level sama mereka. Gak ada bedanya, Pak. In fact, itu, Pak, kembali ke moral itu, Pak. Kayaknya hukum udah begitu
mohon maaf ya, mungkin tidak sempurna tapi sudah berusaha disempurnakan. Tetapi memang yang mengawal moral itu yang agak susah. Makanya kita apa Pak ya, mungkin dengan cara itu tadi melalui pengawasan ya, pengawasan internal dari lembaga itu, pengawasan eksternal dari masyarakat, terus juga melalui apa Pak, program-program yang dapat masyarakat rasakan langsung, gitu Pak. Terus adanya pengaduan yang harus kita terima masyarakat. Jadi sentra pengaduan gitu ya. Pengaduan itu terus masyarakat bertanya, kita harus menjawab, wajib hukumnya menjawab. Saya angkat topi dengan program-program seperti itu, luar biasa itu. Itu Pak, dan itu harus kita sampai kapanpun Pak, harus tetap dipertahankan karena itulah wajah penegakan hukum Pak. Oke, kembali ke masalah pra-peradilan Pak Trisky. Pak. Tadi kan saya coba tanyakan berkaitan dengan adanya intimidasi atau kemudian kekerasan, ancaman keras dalam proses penyidikan. Kalau itu bukan menjadi objek pra-peradilan, apakah menurut Pak Trisky Pak, kedepannya harus diatur itu sebagai objek pra-peradilan, ataukah ada langkah-langkah hukum konkret yang kemudian bisa dilaksanakan oleh masyarakat yang mengalami hal-hal tersebut di dalam proses penyidikan? Iya Pak. Menurut Pak Trisky bagaimana? Jadi gini Pak, memang yang pertama saya sependapat dengan Pak Iqbal sampaikan, itu harus menjadi istilahnya wis constituendum ke depannya untuk dalam hukum acara yang baru Pak, wajib. Kenapa enggak seperti itu? Karena tidak dibunyikan aja seperti itu, apalagi tidak dibunyikannya perlindungan HAM-nya aja kurang. Berarti kan harus kita bunyikan, dan bahkan kita tidak tahu apakah dibunyikan juga apakah bisa juga melindungi kan. Kita ambil opsi lebih baik itu disampaikan secara tertulis dan secara jelas, dan memang harus menjadi tanggung jawab. Pra-peradilan adalah pertanggungjawaban seorang penyidik dan penuntut umum di dalam melakukan tindak pidana, menjalankan kewenangan penegakan hukum Pak di situ. Terus yang kedua, yang tadi Bapak sampaikan, salah satu juga apabila, kalau hemat saya di dalam penegakan hukum, apabila bahkan Pak ya tahap penyelidikan atau bahkan tahap penyidikan seorang terperiksa, atau mungkin kalau di penyelidikan tuh di kejaksaan ada yang namanya undangan, klarifikasi dan sebagainya. Ya. Dan judulnya adalah permintaan keterangan, ya Pak ya. Di situ ada tahap-tahap yang bersifat melanggar hukum. Kalau hemat saya, kalau dari pihaknya ingin didampingi, dalam arti tadi Bapak sampaikan mungkin ada seorang akademisi mendampingi. Kalau akademis saja nggak ada surat kuasa khusus misalnya. Nggak bisa. Mungkin bisa diperluas lagi itu Pak. Iya. Kan nggak bisa Pak, undang-undang advokat kan nggak boleh kita sebagai kalau PNS sebagai advokat nggak boleh. Bisa Pak ya. Ya mungkin Pak, sedikit hayalan saya, mungkin cita-cita saya untuk rasa kepercayaan, memang seorang advokat adalah selaku orang yang mendampingi di dalam proses hukum Pak ya. Tetapi mungkin juga seorang akademisi bisa mendampingi karena untuk menyaksikan gitu loh Pak. Menyaksikan, mungkin tidak menyampaikan, tapi hanya menyaksikan, melihat apabila kalau ada pemeriksaan yang tidak benar, langsung bisa membuat suatu istilahnya argumentasi hukum. Iya, sebenarnya itu penting Pak Trisky, karena begini, itu, kalau kita melihat ya, seingat saya hanya beberapa negara saja yang kemudian mengatur pelarangan bagi seorang ASN sebagai advokat. Salah satunya Indonesia. Negara lain tuh, ya kan, di kampus-kampus ternama di negara-negara lain tuh, termasuk di kampus saya dulu, di waktu saya S2. Bapak di Amerika Pak ya? Itu dosennya bisa beracara, dan dari situ kita bisa mendapatkan pembelajaran yang sangat-sangat luar biasa. Cocok, ya kan, tidak hanya ngomong masalah teorinya seperti itu, tapi kemudian prakteknya seperti ini. Bahkan saya pada saat kuliah diperkenankan untuk beracara selama 1 tahun, nangani 2 perkara di US. Luar biasa. Itu kan artinya kemudian kita hanya nggak ngomong masalah hukum law in book seperti ini tanpa law in action. Ya, tapi law in book sekaligus law in action. Gitu loh. Betul. Kan begitu kan Pak? Betul. Tapi kembali lagi ke tadi mengenai pra-peradilan tadi Pak ya. Kalau itu menjadi jus constituendum, beberapa hal pengaturan berkaitan, contohnya sebagai calon tersangka ya. Walaupun nggak ada dalam KUHP yang sekarang, kan kedepannya perlu diatur nih Pak ya. Perlu diatur Pak. Betul. Ada lagi nih masalah Pak. Iya Pak. Contoh sekarang begini, saya tanya, Pak Trisky kan pasti sudah pernah dengar penghentian penyelidikan kan? Iya Pak. Iya kan? Iya. Penghentian penyelidikan juga tidak diatur dalam KUHP. Tidak diatur memang. Apakah penghentian penyelidikan bisa diperadilankan? Iya.
Jadi tahap memang pra peradilan itu kan gini Pak ya. Kalau saya masih ingat waktu saya S2 di Fakultas Hukum UNER itu Pak Medi itu guru saya selalu cerita hukum itu adalah kesepakatan Pak. Hukum itu adalah sesuatu yang disepakati bersama. Oke. Sehingga bisa saja kalau memang itu kesepakatan bersama dari antara pembuat undang-undang sama stakeholder yang terkait, bisa saja. Masalahnya di sini begini Pak. Iya Pak. KUHP pasal 109 seingat saya. Iya Pak. 109 itu hanya mengatur produk berupa penghentian penyidikan. Selanjutnya pasal 120 atau berapa itu penghentian penuntutan. Ya. Penghentian penyelidikan tidak diatur. Betul. Pasal 77 KUHP juga mengatur objek pra peradilan, salah satunya adalah berkaitan dengan penghentian penyidikan dan juga penghentian penuntutan. Betul. Pertanyaan saya kan bagaimana dengan kemudian produk penghentian penyelidikan? Penghentian penyelidikan di dalam peraturan kepolisian. Nah itu bagaimana nih Pak? Iya. Kalau ada masyarakat ngomong, loh saya kan udah laporan gitu loh. Iya. Saya sudah laporan, kemudian penyelidikannya dihentikan. Nggak ada aturannya dalam KUHP penghentian penyelidikan. Mau saya pra peradilan kan bagaimana? Bisa apa enggak Pak? Iya. Kalau menurut Pak Trisy bagaimana? Iya Pak. Jadi memang kalau saya kurang sependapat dengan istilah penghentian Pak ya. Karena di tahap penyelidikan tuh bukan menghentikan Pak, tetapi sesuai Undang-Undang 8 tahun 81 penyelidikan tuh kan mengumpulkan alat bukti, keterangan atau mencari peristiwa pidana, apakah itu peristiwa pidana atau bukan. Nah, sehingga bukan penghentian tetapi belum ditemukan adanya peristiwa pidana. Berarti tidak menghentikan Pak. Kalau menghentikan seolah-olah itu kan istilahnya sudah kayak dipetieskan terus ditiadakan suatu penanganan perkara. Bukan Pak. Berarti itu lebih cocok kalau hemat saya yang namanya istilahnya tidak ditemukan alat bukti, tidak ditemukan Pak peristiwa pidana. Tapi tidak dihentikan karena waktu bisa saya jujur aja punya dokumen. Saya mau kasih tahu Pak Trisy itu. Iya Pak. Penghentian penyelidikan dikarenakan kurang bukti. Halo. Sekarang apakah penyelidikan itu fungsinya untuk mengumpulkan bukti? Sementara ada penghentian penyelidikan yang kemudian dikeluarkan atas dasar kurangnya alat bukti. Iya Pak. Itu bagaimana nih Pak? Kita ngomong masalah hak masyarakat. Iya. Saya sebagai katakanlah saya sebagai pengadu atau pelapor, tiba-tiba penyelidikannya dihentikan. Iya. Dikarenakan kurang bukti lah. Ini apakah pra peradilan bisa menampung itu? Iya, Pak. Dan bagaimana caranya menampungnya? Kalau saya mohon dijawab Pak Trisy. Iya, Pak. Sambil saya carikan dokumennya Pak Trisy. Iya, Pak. Ini menarik sekali. Iya Pak. Ya tentunya itu kan kenyataan Pak ya, fakta dan itu bukan fakta lagi, fakta hukum ya. Itu sudah dalam bentuk produk hukum yang Pak Iqbal sampaikan, sehingga nggak bisa terbantahkan. Itu sudah menjadi sejarah kalau memang Pak Iqbal sampaikan di dalam podcast kali ini. Dan tentunya tadi saya sampaikan itu bisa saja jadi suatu objek di dalam pra peradilan. Karena kenapa Pak? Karena di dalam peraturan internal penegak hukum itu ada yang namanya pemberitahuan mengenai penghentian Pak. Oke. Ada pemberitahuannya Pak, sehingga tidak yang istilahnya sepihak. Yang saya tahu itu kemarin itu saya sempat baca dokumen. Iya Pak. Sebelum penghentian penyelidikan dikeluarkanlah SP2HP. SP2HP lidik yang isinya bahwa kemudian akan dihentikan penyelidikannya. Barulah kemudian keluar dokumen namanya penghentian penyelidikan Pak. Ini law in practice kan, bukan law in book kan? Ya. Bagaimana menurut Pak Trisy? Ini saya penasaran. Iya Pak, memang mungkin ya hemat saya Pak, di dalam peraturan internal atau peraturan pelaksanaan KUHP itu kan ada peraturan yang setara dengan peraturan menteri ya kalau di undang-undang tentang undang-undangan Pak ya. Ya. Dalam Kapolri, peraturan menteri atau peraturan Jaksa Agung. Peraturan kepolisian. Kalau Kapolri kan kemudian sifatnya internal. Peraturan kepolisian ya internal maksudnya peraturan di internal di institusinya Pak. Tentunya kan ini tentunya juga kan harus kita telaah apakah peraturan itu juga merupakan kepanjangan tangan dari peraturan yang ada di atasnya Pak. Itu satu Pak ya. Terus yang kedua tentunya juga yang mungkin Pak Iqbal sampaikan tuh bagaimana sih cara mempertahankan haknya seorang
pelapor ya, untuk supaya ini kayaknya nggak mungkin deh kalau ini dihentikan. Untuk peristiwa pidananya udah lengkap, sudah jelas. Istilahnya yang saya sampaikan itu kok hanya seperti ini gitu Pak Iqbal ya? Ya betul sekali. Gitu, ini sedang saya carikan. Saya punya 2 dokumen iya, ini. Pak. Iya, Pak. Dalam sebuah perkara di Jawa Timur ya. Iya. Jadi ada advokat yang kemudian curhat ke saya. Ya ngajak diskusi lah. Saya kemudian namanya kita juga masih muda suka ngopi ya Pak ya. Iya, pasti. Ngopi kemudian diskusi. Mungkin nggak kayak gini. Dan saya dikasih tahu dan dikirimkan buktinya. Iya, Pak. Saya kaget itu penghentian penyelidikan Pak. Langkahnya bisa nggak? Langkahnya bagi saya ya kan memang gini Pak. Dan kalau ada, bagaimana caranya seorang yang kemudian dihentikan penyelidikannya? Jadi memang gini Pak, kan di Indonesia ini tidak mengatur mengenai istilahnya ada asasnya ya. Hakim tidak atau pengadilan tidak berhak untuk menolak satu perkara dengan dasar tidak ada aturannya. Oke. Itu kan menjadi pintu masuk Pak. Oke, baik. Pintu masuk ya Pak ya, sehingga tentunya sebagaimana undang-undang kekuasaan kehakiman, hakim dapat menggali rasa-rasa keadilan yang ada di masyarakat. Itu biasanya kebanyakan hakim atau majelis hakim untuk melakukan penafsiran secara halus, secara penafsiran secara terhadap undang-undang, biasanya menggunakan terminologi itu atau peraturan itu, ditambah lagi keterangan ahli. Sehingga bagi saya bisa jadi memungkinkan karena banyak sekali ahli-ahli yang istilahnya memberikan wacana keilmuan di dalam satu peraturan. Kadang-kadang peraturan dengan kebutuhan masyarakat itu lebih cepat kebutuhan masyarakat. Ya. Kan lambat Pak peraturan nih Pak. Iya, betul sekali. Lambat sekali gitu. Sehingga, ada kok yang peraturan yang cepat Pak. Ada Pak. cuman di podcast yang lainnya saja. Jangan sini Pak. Atau tempat ngopi. Di sini kayak penelitian hukum Pak ya. Oke. Bagaimana Pak? Iya Pak. Berarti bisa aja Pak akses saya ke sana. Bahkan jadi tetap bisa dimohonkan pra peradilan. Iya bisa. Sekarang namanya bermohon. Makanya objeknya apa? Objeknya apa? Objeknya kalau adalah, itu penyelidikan penghentiannya. Iya, objeknya adalah adanya pemberitahuan di dalam kepada terlapor atau pelapor mengenai adanya sepucuk surat pemberitahuan kalau ini loh ada penghentian. Bukan, maksud saya begini Pak. Dalam gugatan pra peradilan itu kan kita harus juga mention dalam posita dan petitumnya berkaitan dengan objeknya itu apa. Dan permohonannya atas objek itu apa. Ya kan? Kalau kemudian pasal 77 katakanlah Pak mengenai penghentian penyidikan, penuntutan berkaitan dengan keabsahan alat bukti dalam penyitaan atau penangkapan, penahanan dan sebagainya kan it's okay. Apalagi ditambah putusan MK nomor 21 gitu loh. Tapi kalau kemudian kaitannya objeknya adalah berkaitan dengan penghentian penyelidikan yang tidak dimasukkan di dalam objek pra peradilan permohonan dalam pasal 77, maka seorang pemohon pra peradilan atas adanya sebuah perintah penghentian penyelidikan, apa Pak objeknya Pak? Itu tadi Pak, objeknya kan sebenarnya yang harus disebutkan dalam gugatan maksud saya. Apa? Jadi kan memang saya kurang tahu, saya belum pernah ngalami ya. Cuma kalau memang seperti yang Pak Iqbal sampaikan, kan sebenarnya surat-surat yang ada di penegak hukum itu adalah seperti KTUN, Pak. Cuma kan itu tidak dianggap KTUN. Bukan. Karena itu kan keputusan tata usaha negara itu adalah keputusan yang maksudnya sifatnya individual dan sebagainya. Hukum Pak. Itu kan sebenarnya surat itu yang diperdebatkan, Pak. Terbitnya surat itu, sehingga bagi saya objeknya adalah yang pertama keputusan dari penyelidik itu menerbitkan itu yang pertama Pak. Apakah bisa menggunakan dalih penghentian penyidikan? Mungkin nggak? Kalau penghentian penyidikan memang di dalam babnya di KUHP itu memang bab penyelidikan itu masih ada bab penyidikan memang Pak ya. Dalam pasal 1 angka 5 ya kalau nggak salah penyidikan ya kan. Penyidikan kan 1 angka 2 ya Kak. Sehingga saya kalau nggak salah. Iqbal pasti ikut lah Pak. Profesor Pak Iqbal. Profesor apa? Botak ya profesor. Bagaimana Pak menurut Pak Rizky? Bisa nggak kemudian dengan dalih dengan posita penghentian penyidikan walaupun kemudian objeknya adalah suratnya penghentian penyelidikan. Mungkin nggak Pak itu Pak? Jadi gini Pak, pernah saya juga selaku termohon pra peradilan ya di tahun 2000. Bukan saya selaku kuasa dari pemberi kuasa dari termohon. Itu bahkan belum ada tersangkanya, masih saksi, udah dimintakan. Itu udah berlaku putusan MK Pak ya. Putusan MK 21 berarti di atas 2016 ya? Ya, udah berlaku Pak itu Pak. Nah,
dia bermohon kepada hakim di pengadilan untuk menyatakan penyelidikan dan penyidikannya batal demi hukum. Pada saat dia sebagai saksi dan dia terlapor nggak dia, Pak? Dia mantan narapidana. Oke, seorang mantan narapidana sebagai saksi. Pak. Sebagai saksi karena perkara ini sudah ada terpidananya 2 orang. Cuma kita pada saat itu ingin menggali lagi perkara ini ditemukan adanya pertanggungjawaban pidana yang lebih dari 2 orang. Oh, gitu. Itu, Pak. Sehingga di situ dia bermohon, cukuplah di saya aja yang bertanggung jawab, tidak usah yang lain. Oke. Ada yang seperti itu. Ada seperti itu. Dia tidak menggunakan istilah penetapan tersangka. Dia tidak menggunakan. Dia tidak pakai dalil pasal 77 ya, Pak ya? Tidak pakai dalil itu, Pak. Tidak pakai. Dia menggunakan dalil kalau memang istilahnya itu perkara sudah nebis in idem. Diterima nggak? Diterima, Pak. Wah, luar biasa itu. Biasa, Pak. Jadi ini putusan-putusan yang memang menurut saya ya, iya, Pak, yang dibutuhkan sebenarnya. Iya. Artinya tidak bisa hakim itu leverlah pada undang-undang saja, tapi kemudian menggali asas-asas hukum atau kemudian keadilan yang ada di masyarakat juga, kan. Jadi contohnya tadi kalau penghentian penyelidikan itu ada, kalau orang nggak mau ya kemudian harusnya permohonannya tetap diperiksa dan diperlakukan seperti halnya kemudian itu adalah hak yang harus dilindungi. Begitu juga dengan orang yang kemudian mengakunya diancam atau disiksa dalam proses penyidikan. Betul. Itu kan banyak itu, Pak ya. Banyak, Pak, itu, Pak. Ya kan, penelitian saya kalau nggak salah tahun 2012 itu 78%. Masya Allah. Itu 2012. Belum ya semoga semoga sekarang berkurang sekali. Ya kan kita harus berpikir yang positif. Ya kan, dan saya yakin insya Allah berkurang kok, Pak. Banyak kan blue collar crime, Pak ya, bukan white collar crime, Pak ya. Yang blue collar. Pak ya. Blue collar yang seperti itu. Kasihan sebenarnya, Pak. Itu ya juga kan? perlu, Pak. Kalau white collar kan insya Allah bukan insya Allah, mohon maaf. Maksud saya adalah mereka pasti orang yang punya pengetahuan, ya kan, mereka punya pendidikan, mereka tahu hak-haknya, bagaimana melindungi, juga mereka tahu. Sementara blue collar yang kemudian minim exposure di masyarakat, ya kan? Kasihan, Pak. Saya ngomong by data saja, kemudian itu adalah data yang kemudian dikeluarkan oleh NGO juga. Betul, Pak. 78% dan diantaranya bahkan ada yang memberikan angka yang agak cukup tinggi. Orang-orang yang ditahan itu kemudian 80% lebih mengalami antara ancaman verbal maupun fisik dua-duanya. Itu, Pak. Itu kan tinggi sekali, Pak. Iya, Pak. Betul. Makanya kemudian saya berbicara dengan Pak Rizky ini, bagaimana dengan chance hal-hal tersebut menjadi objek pra-peradilan. Iya, Pak. Iya. Dan kita kan ini kan Pak Rizky berbicara mengenai kondisi yang sekarang dan kemudian tantangannya ke depannya seperti apa. Betul. Apakah itu mungkin dimasukkan dan harusnya seperti apa pengaturan pra-peradilan ke depannya dengan kondisi-kondisi yang sekarang itu ada? Iya, Pak. Tentunya bagi saya mungkin, dan itu bagi saya kalau memang dilihat di dalam masyarakat dan itu memang ada fenomena atau kejadian yang menjadi fakta, Pak ya, bukan fakta lagi, fakta hukum, itu bahkan. Fakta dan fakta hukum, dan itu sudah tidak bisa terbantahkan. Wajib bagi saya, Pak, untuk dimasukkan sebagai, harusnya dimasukkan dalam objek. Pak. Iya, objek, betul. Tapi memang ya tantangannya ke depan memang proses penegakan hukum akan semakin memakan waktu ya, memang ya, memakan waktu. Tapi yakinlah apabila penegakan hukum itu dilakukan dengan hati nurani dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan dengan cara-cara yang bermartabat, yang baik, yang santun, saya yakin itu terbukti. Tidak perlu pakai cara-cara yang seperti itu. Dalam pra-peradilan? Dalam proses penyidikan, Pak, sehingga enggak, maksud saya begini, itu kan kita berbicara pra-peradilan, Pak. Iya. Artinya kemudian kalau pra-peradilan ini, setahu saya ini, Pak, itu masih dalam kuasinya pidana, akan tapi proses beracaranya menggunakan proses yang seperti proses beracara dalam hukum perdata. Ada pemohon, ada termohon, dan sebagainya kan. Iya, Pak, ya, Pak. Dan penetap dan isinya putusannya penetapan, kan begitu, Pak. Iya. Kalau ini kemudian masuk dalam ranah yang seperti itu, pra-peradilan. Dan sekarang kita tahu bahwa kemudian pra-peradilan itu tidak bisa dilakukan upaya hukum nih, Pak. Ya, betul. Ya kan? Nggak bisa dilakukan banding, nggak bisa kasasi, nggak bisa PK juga, ya kan? Iya. Lantas
pada saat seorang tersangka dengan kuasa hukumnya mengajukan pra peradilan lebih dari 1 kali, boleh nggak? Selama ya memang kembali lagi Pak. Tadi kembali lagi ini kalau, chance ini Pak, ya kan? Ini masalah kan? Ya ini masalah. Ya. Dan ini tentunya apa Pak ya? Ini memang tadi kembali lagi ke asasnya yang di Indonesia kan, tidak ada satupun pengadilan atau lembaga pengadilan yang menolak suatu permohonan dengan dalil tidak ada aturannya. Ya. Itu memang wajib. Karena kenapa Pak? Ya untuk rasa keadilan di dalam masyarakat. Mungkin masyarakat tetap tidak bisa menerima. Oke, begini. Gitu Pak. Pada saat kemudian tertutup kesempatan untuk melakukan upaya hukum, apakah kemudian putusan pra peradilan itu final and binding? Kita kembali ke kenyataannya memang ya. Loh enggak, artinya kemudian kan kita berbicara mengenai putusan MK yang kemudian meniadakan upaya hukum dalam pra peradilan, nggak bisa banding, kasasi atau PK nggak bisa. Oke, berarti kan sekali. Ya kan? Ya. Apakah kemudian kita bisa menganggap putusan pra peradilan yang sekali itu, yang diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal itu menjadi putusan yang final and binding? Iya, memang itu final and binding, Pak. Kalau itu final and binding, betul. Mungkin nggak dia mengajukan pra peradilan lebih dari 1 kali? Mungkin saja. Iya. Lantas final and bindingnya bagaimana? Itu tadi Pak, memang satu sisi ada final and binding, satu sisi ada pengaturan secara hukum positif memberikan keran untuk perkara tidak dapat ditolak dengan alasan final binding. Ini kan dua hal yang unik Pak di Indonesia nih Pak. Satu sisi final binding, satu sisi pengadilan dapat menolak suatu perkara dengan alasan final binding. Ini juga sebenarnya isu hukum sebenarnya Pak. Tetapi sampai saat ini masih ada dan diakui di Indonesia. Dan itu kan kalau kita menggunakan pendekatan kepastian hukum, mana kepastiannya kan gitu. Mana kepastiannya? Iya kan gitu Pak ya. Tetapi inilah yang masih dibutuhkan di masyarakat. Mungkin rasa menerimanya dari pihak pemohon atau termohon, atau dari pihak yang pemohon mungkin tidak bisa sampai ke sana. Ya itulah. Ada enggak kepastian berapa kali boleh mengajukan pra peradilan sekarang? Mengajukan permohonan, bukan upaya hukum. Upaya hukum kan nggak mungkin. Iya Pak. Ada nggak batasan itu? Batasan itu tidak secara tertulis disampaikan. Ada enggak kira-kira? Ya menjadi kebiasaan katalah. Kebiasaan. Ada nggak maksimalnya berapa kali? Tidak ada kebiasaan, tidak ada berapa kalinya. Karena mohon maaf yang kemarin tahun 2024 peradilan di Jakarta yang Profesor Edi 2 kali diajukan. Oh, bahkan banyak nggak cuma di Jakarta, 5 kali, 3 kali itu kan banyak. Banyak Pak. Ya kan? Iya, sehingga selama itu tahapan belum dilimpahkan ke pengadilan, belum dibuka di dalam proses istilahnya pembacaan surat dakwaan atau agenda sidang pertama, masih dimungkinkan untuk adanya. Jadi berapa kali pun ada masalah. Tidak masalah. Nah, ini yang kita harus tahu juga ya. Iya. Bahwa kemudian pra peradilan itu nggak masuk pokok perkara. Nggak masuk pokok perkara. Ya kan? Betul, Pak. Maka tidak ada kemudian ada yang disebut sebagai nebis in idem. Ya. Ya kan, karena nggak masuk pokok perkara kan Pak? Perkara. Bukan begitu Pak? Ya. Nah, kalau bukan nebis in idem boleh nggak diajukan lebih dari 1? Ya boleh aja. Boleh. Tapi keputusan sebelumnya inkrah, ya inkrah. Ya. Berarti artinya kemudian kalau kita berbicara mengenai pra peradilan yang kedua atau ketiga kalinya, objeknya harus berbeda nggak Pak? Kalau menurut Pak? Iya Pak. Berarti kembali lagi Pak ke kalau kita berbicara putusan yang sudah inkrah, terus kalau kita ngajukan lagi atas objek yang sama, berharap putusan berbeda, ini kan menjadi masalah hukum Pak. Iya ya? Betul sekali. Ini agak repot terus. Kan pasti akan merusak kepercayaan masyarakat terhadap dunia peradilan juga. Dia lu kemarin ngomongnya begini, hakimnya beda ngomongnya begini. Lah itu Pak, ini agak dilematis juga Pak. Jadi harusnya bagaimana Pak? Ya itu tadi Pak, kembali lagi Pak. Bisa saja kalau orang mencari alasan hukum argumentasi hukum, mungkin dalam proses pembuktian kemarin. Mungkin dari pihak termohon bisa membuktikan, yang dihadirkan oleh dari pihak pemohon dianggap bukti yang dihadirkan mungkin terbantahkan oleh termohon. Tetapi ternyata mungkin pemohon bisa menyampaikan, Pak ada intimidasi Pak. Ini kelewatan saya belum
sampaikan kemarin. Buktinya kemarin masih lisan. Dengan objek yang sama. Dengan objek yang sama kan dimungkinkan. Boleh. Kalau bagi saya, hemat saya, secara pendekatan mungkin law in action bisa aja Pak. Karena, berarti nggak final and binding dong Pak? Ya itu dah Pak. Makanya rasa keadilan kadang-kadang ini kan yang menciptakan adalah manusia kan Pak. Sehingga mungkin rasa keadilan tuh bayi yang diperiksa pada saat itu, gitu loh, Pak. Oh, periksa yang saat itu yang ditampilkan AB gitu ya, mungkin A sama B. Ternyata dia mau menampilkan C itu mungkin kelupaan atau mungkin alat buktinya kayaknya nggak firm, ya udah nggak usah deh gitu, nggak usah disampaikan gitu. Ternyata itu dah makanya, atau enggak kita menciptakan suatu istilahnya kebiasaan hukum di masyarakat, kan itu masih proses istilahnya sebelum pokok perkara. Ya. Ya udah kita buktikan di persidangan aja daripada berlama-lama di sini. Malah istilahnya katakanlah diterima. Mungkin katakanlah udah final banding, terus ini lagi di berbeda. Ini menyatakan menyatakan menolak permohonan pemohon, ini menerima permohonan pemohon. Tentu kan ada beda lagi kan Pak. Oke. Bisa aja seorang penyidik melakukan penafsiran hukum, ya kita tetapkan lagi gitu. Tersangka kan tidak. Ada loh perkara itu yang diputus pra peradilan kemudian tetapkan lagi, putus lagi, tetapkan lagi berkali-kali ya kan? Berkali-kali Pak. Itu Pak kan, sehingga butuh nggak pembatasan itu Pak? Kalau menurut Pak Trisky dengan kondisi seperti ini? Iya Pak. Berarti kalau dengan kondisi seperti ini, bagi saya selama dari pihak termohon bisa membuktikan, dalam artian tidak istilahnya seperti sengkon kartai seperti itu. Ya, oke. Ya bagi saya akan menjadi hak masing-masing, dan itu akan diberikan kebebasan, karena ini kan istilahnya keyakinan itu kan harus dibuktikan gitu loh. Mungkin susah Pak, karena debatable antara pemohon termohon. Jadi nanti di persidangan akan menjadi suatu hal-hal yang wajib disampaikan seperti itu Pak. Jadi menurut Pak Trisky, mungkin nggak pra peradilan itu bisa mengganggu dalam tanda kutip permohonan itu, kalau diajukan berkali-kali itu ditujukan untuk mengganggu proses penegakan hukum, mungkin nggak? Kalau kita berbicara pendekatan secara non hukum, memang kalau di Fakultas Hukum Erlangga tidak hanya penelitian hukum yang bersifat pendekatan teori, ya Pak ya, itu hakikat seperti itu ya kalau di S3. Kalau kita berbicara pendekatan non hukum sebagai penegak hukum, kita bisa mengarahkan ke sana. Berarti memang proses itu adalah proses untuk istilahnya menghalang-halangi, dalam arti kinerja kita jadi terhambat. Tentu kan kita nggak bisa, penyidik mau meriksa jadi berhenti dulu kan Pak? Iya kan? Berhenti dulu. Iya, terganggu kan pasti? Iya pasti Pak, jadi tersendat. Mungkin dari pihak penyidik berbicara terganggu, tapi dari pihak pemohon ini tunggu dulu dong, ini kan istilahnya rasa keadilan saya juga harus dihormati. Betul. Gitu. Jadi ada dua sisi ya. Sisi ini satunya hak seorang yang kemudian merasa ada proses yang salah dalam proses penyidikan itu, kemudian ada satu lagi sisi penyidik yang ya sudahlah. Betul. Kalau Anda nggak ini biar saya selesai ini loh. Betul. Kamu ajukan pra lagi yo. Betul. Meskipun walaupun bukan mereka yang bersidang ya. Kalau di kepolisian ada Bitkum ya kan, kalau di kejaksaan juga ada lagi kan. Ada Pak. Ini kan akhirnya nanti mau tidak mau ada proses penyidikan atau apapun yang mungkin sedikit banyak terganggu kan Pak. Betul. Ya, apalagi kalau berulang. Iya ya betul. Itu tentunya bagaimana? Konsentrasinya akan terpecah di dalam penyidikan. Tentunya sebagai pimpinan akan melakukan pembagian tugas kembali. Seharusnya mau ke sini, jadi konsentrasi terpecah karena kita juga harus menyiapkan bahan Pak. Mengenai mempertahankan argumentasi dan hukumnya, mempertahankan pondasi hukumnya. Kan kita juga harus istilahnya berkoordinasi antara penyidik yang diduga tidak melakukan penegakan nggak profesional dengan termohon selaku kuasa di dalam
termohon kan termohon Betul sekali. seorang kepala satuan kerja mungkin Ya. Didownkan ke yang di bawahnya, tentunya di luar dari penyidiknya kan untuk objektivitas. Betul. Ini ada komunikasi. Dan itu menyita konsentrasi pikiran, pastinya kan. Satu hari harus selesai kan 7 hari Pak, seperti itu. Kalau memang maksudnya seperti itu, Iya Pak. mungkin nggak permohonan pra-peradilan yang berulang itu kemudian bisa kita anggap sebagai obstruction of justice, Pak? Saya kira kurang tepat ya itu obstruction of justice. Cuma dalam artian obstruction of justice itu bukan obstruction, tapi adalah mungkin lebih tepatnya adalah menghormati hak. Itu aja Pak. Kalau obstruction of justice berarti kita itu kan menghalang-halangi proses penegakan hukum. Pasal 21 Undang-Undang Tipikor. Iya, ya oke. 22 Undang-Undang Tipikor. Hingga nanti muaranya ke. Tapi kalau perannya berulang-ulang kayak gitu dan Pak Trisky tadi sampaikan itu mengganggu konsentrasi penyidik. Memang, lah itulah Pak, inilah demokrasi di negara ini yang harus kita hormati. Kalau kita merasa kita bekerja dengan baik, kita bekerja dengan istilahnya profesional, insya Allah ya hambatan itu kita anggap sebagai ibadah kita dalam bekerja. Oh, luar biasa Pak Trisky. Iya, Oke, Pak Trisky. Kita nggak sadar 1,5 jam sudah kita ngomong ya. Baik, saya minta closing statement dari Pak Trisky berkaitan dengan pra-peradilan, tantangan dan sebagainya, harusnya seperti apa ini lembaga pra-peradilan untuk jalankan ke depannya. Iya Pak, berarti terima kasih Pak Iqbal. Mungkin closing statement saya, pra-peradilan untuk kedepannya memang di Undang-Undang RKUHP akan beralih menjadi istilahnya adalah hakim komisaris. Di dalam pasal satunya namanya hakim komisaris, tapi dalam pasal 112 hakim pemeriksa pendahuluan. Tetapi saya meyakini harus kita pertahankan lah lembaga pra-peradilan, Pak. Tidak perlu diganti dengan hakim komisaris atau hakim pemeriksa pendahuluan. Kenapa? Karena yang pertama, pra-peradilan ini adalah produk asli dari anak-anak bangsa. Dari anak-anak bangsa tahun 81, sehingga kita harus mempertahankan keaslian dari produk kita. Tidak perlu kita meniru dari negara-negara lain, Anglo-Saxon atau common law, ya toh? Sehingga kita pertahankan Pak, itu yang pertama pra-peradilan. Dan hakikat pra-peradilan yang pertama, selain adanya pelindungan hak asasi manusia, juga kita tidak bisa menafikan adanya penegakan hukum. Tadi Pak Iqbal sampaikan, bagaimana kok ada sprint lead dihentikan, itu kan berarti kan hakim harus hadir situ sebagai penegak hukum. Dalam artian ya harus memerintahkan, dalam artian ini sah atau tidak, seperti ini kan. Mohon maaf, keresahan masyarakat itu adalah harus menjadi keresahan penyidik. Ya harus ya, penegak hukum harus juga resah. Kita ini kan bekerja untuk siapa? Untuk masyarakat. Kan tidak bisa Pak seperti itu. Sehingga penelitian saya menemukan adanya pergeseran hal tersebut dari yang namanya perlindungan hak asasi manusia menjadi penegakan hukum. Itu Pak. Yang pertama Pak. Terus yang kedua, apa menjadi ius constituendumnya? Ya tadi yang sampaikan Pak. Yang pertama, kan banyak pengaturan itu Pak. Sehingga kita perlu formulasikan bagaimana tadi seperti Bapak sampaikan, hak-hak tersangka di dalam pemeriksaan apabila melanggar hak asasi manusia bisa diperadilankan, itu Pak. Terus yang kedua juga terhadap hal-hal bersifat salah satunya seperti penyitaan, itu kan penyitaan, just penyitaan. Tapi kalau Bapak tahu, kadang-kadang penyitaan itu berhubungan juga dengan pengembalian kerugian keuangan negara. Nah, itu kan kadang-kadang berbeda Pak antara penyitaan dengan pengembalian kerugian keuangan negara. Kalau penyitaan itu berarti berhubungan dengan kejahatan. Tapi kalau nanti pengembalian kerugian keuangan negara kan di akhir, kan gitu Pak. Berarti kita kembali nyita lagi kan Pak. Lah ini perlu dipertimbangkan, jangan sampai hak negara itu istilahnya kita pertahankan di akhir. Padahal nanti siapa tahu ada pengalihan hak-hak kebendaannya untuk menghilangkan penyidik mencari di akhir. Untuk mencari, Pak. Itu kan perlu juga dipertimbangkan Pak. Itu menjadi perdebatan juga di dalam sampai sekarang Pak. Kalau perlu diperluas jadi CB ya. Iya Pak ya. Itu ya. Jadi kayak perdata itu Pak ya. Ya sita perdata itu kan enak. Iya ya kan? Betul. Jadi bagus Pak Trisky. Menurut saya juga penyitaan kita itu dalam beberapa tindak pidana khusus yang berkaitan dengan harta benda atau yang lain sebagainya. Iya Pak. Ya mungkin kedepannya bisa
diarahkan lebih luas seperti kayak SCB. Iya, betul. Ya kan, kalau enggak hartanya lari, Pak. dialih namakan atas orang lain, Iya, susah, Pak. musnah. Terus bagaimana? Iya, Pak. Dikembalikan juga nggak bisa. Nggak bisa, Pak. Akhirnya kan, mohon maaf, jadi hak negara tidak terpenuhi lagi, Pak. Ya Dan kan? nanti, mohon maaf, kecurigaan pada eksekutor, Pak. Ada apa ini? Pada penyidik dan penuntut umum dan juga hakimnya kan, pastinya masuknya ke sana, ya kan? Dan itu akan menjadi pertanyaan karena penegak hukum itu juga punya hak kewajiban untuk PNBP, pendapat negara bukan pajak. Oke. Ada, Pak, di situ, Pak. Dalam putusan itu, pelaksana putusan itu akan dipertanyakan oleh BPK-RI. Loh, ini kemana hak negara? Kok nggak ada pencarian, nggak apa, begini begitu. Ini kan juga jadi masalah, Pak. Kredibilitas lembaga penegakan hukum akan menjadi harus optimal. Makanya lebih baik di awal kita kunci di situ, Pak. Nanti di persidangan silakan, nanti kalau memang hakimnya ini nggak usah gini, nggak apa-apa. Lebih baik kunci di awal sehingga kita udah tahu, Pak. Ini loh, kita sampaikan ke masyarakat, kita sampaikan ke dalam institusi dan pimpinan kalau memang ini loh ada hak negara, kerugian keuangan negara sekian, kita menemukan harta benda yang patut untuk kita sita, Pak. Oke. Pak, ya. Kalau mungkin harta benda seperti punyanya orang tua atau punya warisan, itu kan harus kita pertimbangkan, masa kita sita semua kan? Ya kalau di atas namakan orang tua, pembantu, ya beda lagi, Pak, ya kan ya. Kan ada seperti itu kan? Ada seperti itu, Pak, banyak. Oke, satu kata Pak Rizky. Iya, Pak. Pra peradilan apakah harus dirubah atau diganti? Ya kan, dirubah diganti, ataukah kemudian diperluas kewenangannya? Iya, Pak. Satu kata, diperluas, Pak. Diperluas. Wah, ini menarik sekali ya. Jadi pra peradilan kita ini meskipun kemudian ada banyak permasalahan dalam proses penegakan hukumnya, tidak perlu kemudian kita hapuskan, tidak perlu kemudian kita rubah menjadi bentuk yang lain, karena ini settle ya, ini merupakan satu kontrol horizontal ya kan, yang dimiliki oleh sistem hukum di Indonesia. Bagaimana kemudian melindungi hak-hak asasi manusia yang kemudian mungkin dalam perundang-undangan itu terjadi dalam proses penegakan hukum itu kemudian terjadi pelanggaran di situ. Betul, ya kan? Betul. Dan perlunya sekarang diperluas, bukan dihapus atau dirubah. Betul. Tapi diperluas kewenangannya, ya Pak ya. Betul, Pak. Baik, sepertinya masih banyak sekali yang perlu kita diskusikan dengan Pak Trisy, karena menarik sekali. Tadi belum kita ngomong masalah penyitaan ya Pak Trisy. Iya, betul, Pak. Karena durasi waktunya 1,5 jam, maka mohon maaf kita cukupkan sementara. Iya, tapi insya Allah nanti Pak Trisy kedepannya tidak keberatan kan kalau kita undang untuk berbicara hal-hal yang seperti ini. Malah saya ingin tahu lebih jauh mengenai programnya Pak Kajari Medion ini. Oh iya, Pak. Boleh, ini perlu kita sosialisasikan, bahkan kemudian kalau memang perlu harusnya ini kemudian menjadi satu program yang diikuti oleh semua penegak hukum. Ya. Untuk mengikis gap antara masyarakat juga penegak hukum, ya kan ya. Betul. Saya sekali lagi angkat topi program-program yang seperti itu yang sangat baik menurut saya, dan itu memang harus diteruskan dan diperbanyak, diduplikasi lebih banyak di semua sektor. Betul. Baik, terima kasih dari saya Pak Trisy atas kehadirannya, atas waktunya, atas ilmu yang telah diberikan kepada kami semuanya. Cukup sekian podcast dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga, dari Pusat Kajian Anti Korupsi dan Kebijakan Pidana CICCP Fakultas Hukum UNAIR. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.